istilahnya kalau membangun kepercayaan diri, menurut saya the more kita prepare, kita akan lebih confident. Teknik industri juga kan memang itu selalu dibilang itu kan dia kayak agak generalis gitu ya, generalis. Tapi kalau dari sisi umum kita bilangnya generalis, tapi kalau saya ngelihatnya itu lebih ke integrasi. Kita bisa ngelihat itu. Pagi Teknik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersama saya Rosmarita dari CDC FTUI dalam podcast Bincang Karir CDC FTUI Road to Bootcamp. Road to Bootcamp ini adalah edisi spesial untuk serial podcast kami. Kenapa? Karena setelah rangkaian podcast Bincang Karir yang kami hadirkan buat teman-teman di rumah ini, kita akan menyelenggarakan Bootcamp Karir. Nah, Bootcamp Karir ini akan kita hadirkan 3 pilihan kelas yang kita akan persembahkan buat teman-teman di rumah dalam rangka mempersiapkan karir teman-teman nanti ke depannya seperti apa. Yang pertama ada Ready to Work Class, yang kedua ada Scholarship Class, dan yang terakhir ada Entrepreneurship Class. Oke, bersama saya di sini sudah ada Bang Doni Salaki. Halo, selamat pagi Bang Doni. Selamat pagi. Oke, halo, dan di sini juga ada Rafli ya. Rafli, halo, selamat pagi. Halo, selamat pagi juga Ibu Rosmarita. Oke, kita akan mulai pertanyaan kepada Bang Doni. Bang Doni, boleh diceritakan nggak Bang? Kira-kira perjalanan Bang Doni dari Bang Doni lulus sampai dengan saat ini berada di posisi seperti ini, dan mungkin juga nanti bisa diberikan insight ya kepada adik-adik gitu ya di rumah. Sebenarnya menjadi lulusan teknik industri itu apa saja pilihan karir yang bisa diambil oleh seorang lulusan teknik industri? Terima kasih Bu Rosmalita ya. Jadi tadi saya memang join di Accenture itu pas langsung habis lulus. Jadi langsung join Accenture setelah lulus dari teknik industri. Dan itu 20 tahun lalu. Jadi tahun 2001. Jadi sejak lulus saya sampai sekarang masih di Accenture. Jadi belum pernah pindah-pindah. Nah, memang pada saat terkait dengan pertanyaan yang kedua tadi, itu pilihannya apa aja. Pada saat saya waktu baru mau lulus, menjelang lulus itu, saya udah mulai ikut-ikutan ini, ya kayak karir fair, job fair gitu kan. Ada company-company juga waktu itu banyak yang present ke kampus gitu. Jadi saya mulai explore, company apa aja sih yang menarik gitu. Dan saya tertarik sama consulting gitu. Jadi opsinya kan memang waktu itu yang lumayan banyak itu yang presentasi ada consulting companies, ada juga company oil and gas services gitu, ada juga company seperti itu. Nah, waktu itu saya tertarik memang untuk berdasarkan background saya dan passion saya itu saya senang dengan consulting gitu. Dan waktu itu ada presentasi juga dari Accenture di kampus teknik waktu itu, dan saya senang gitu dengarnya. Jadi wah, kayaknya ini seru nih kerjaan di consulting gitu. Menarik, macam-macam, bisa dieksplor, nyobain itu, dynamic, nggak bosen gitu. Jadi itu yang bikin saya waktu itu tertarik pilih ke area masuk ke consulting dibanding dengan yang lain, misalkan masuk ke industri. Contohnya yang banyak yang kalau teknik industri kan banyak itu yang bilang oh itu nanti pasti banyak kerjanya di manufacturing gitu. Atau teman-teman saya juga banyak yang lain explore juga di area service industry gitu. Banyak kayak di bank. Mungkin sebagian besar di jurusan di angkatan saya itu kebanyakan mungkin masuknya malah lebih banyak di bank sebenarnya untuk di lulusan setelah mereka lulus dari teknik industri. Oke, jadi termasuk tipikal yang loyal ya Bang ya di karirnya ya. 20 tahun itu lumayan lama ya untuk sebuah pilihan karir ya Bang ya. Nah, untuk bisa di posisi settle seperti ini Bang gitu ya, mungkin bisa kasih tips dan trik buat teman-teman yang baru lulus gitu ya. Apa sih yang harus mereka persiapkan gitu ya supaya bisa mencapai karir gitu, apakah itu bekerja, apakah mungkin itu wirausaha, atau mungkin pilihan karir lainnya. Mungkin Bang Doni bisa sharing ke kita. Tipsnya sama kayak dulu, jadi pada saat kita mesti planning aja dari sebelum kita lulus, coba lihat gitu, apa sih yang suka dari masing-masing kita suka gitu kan. Contoh, kalau saya dulu senang karena saya senang interaksi sama orang gitu ya. Jadi saya senang kayaknya kalau mau coba something yang new, yang baru gitu, ganti-ganti. Senang juga waktu itu, apalagi waktu masih baru lulus, senang traveling gitu. Karena waktu itu kalau kerjaan consulting bisa traveling ke klien-klien, pindah-pindah klien, jadi nggak bosen gitu. Nah, jadi tahu dulu, kalau menurut saya tips awalnya itu tahu dulu apa sih yang you are passionate about gitu. Jadi some people mungkin ada yang lebih senang prefer deep untuk jadi misalkan fokus ke satu area tertentu gitu. Nah, itu juga ada opsinya juga kan kalau mau yang seperti itu. Atau kayak tadi ada juga yang passionnya mungkin yang mau ke entrepreneur, setup company gitu. Jadi coba cari tahu aja apa sih yang kira-kira
nanti excited kalau nanti someone itu bisa excited kalau kita kerjain gitu. Jadi pasti nanti akan lebih semangat kalau nanti kerjaan. Jadi mulai nyarinya, coba do your own work gitu kan. Kita cari-cari tahu opsinya. Oke, kalau senang kayak misalkan consulting, apa aja sih opsinya ada di sana gitu. Jenis company-nya apa aja tuh kalau consulting company. Ada yang jenisnya lokal, ada yang spesifik ke area tertentu, ada yang generalis consulting company-nya. Jadi kita coba cari tahu gitu kan, tanya juga ke alumni, ini yang paling benar sebenarnya gitu. Jadi coba cari tahu networknya alumni, apalagi ini kan ikatan IMTI gitu misalkan kan, lewat IMTI channelnya alumni TI itu ada di mana-mana. Semua yang mungkin kita pengen pasti alumni ada gitu. Nah jadi coba reach out ke alumni, karena dengan kita reach out itu kita tanya langsung real experience gitu. Jadi dari alumni gitu, apa sih pengalamannya mereka yang bisa di-share supaya nanti bantu untuk si mahasiswanya itu misalkan pada saat mau cari kerja, jadi dia bisa tahu oh real experience-nya kayak gini nih. Jadi dia bisa make better decision berdasarkan real experience gitu, karena bisa ngobrol, bisa nanya gitu, atau bisa tanya spesifik ke orang misalkan, atau ke saya misalkan kalau mau tanya mau how to be successful in consulting, saya bisa kasih tahu caranya gimana. Tapi coba cek juga misalkan kalau senang misalkan masuk ke banking, coba tanya ke alumni yang kerjanya di banking. Gitu, how to be successful in banking, what does it take to be a successful banker misalkan, gitu. Nanti kira-kira kita bisa reflect balik, gitu. Kita bisa reflect balik, oh ini something yang kita mau apa enggak sih, gitu. Jadi menurut saya gitu. Jadi kita lihat dulu apa yang kita mau, dan kemudian kita cari tahu bisa lewat network, bisa lewat searching di internet, gitu. Do our homework lah untuk supaya kita nanti bisa make better decision pada saat kita finally decide mau ngerjain apa sih, misalkan at least pada saat kita lulus apa yang kita mau coba. Oke Bang, ini kita kan bicarakan masalah career exploration. Kita kan berada di sesi career exploration. Kalau menurut Abang dari semua mata kuliah yang ada di teknik industri, itu sebenarnya relate-nya itu bisa masuk ke ke industri apa aja ya Bang ya kalau untuk seorang lulusan teknik industri Bang? Oke, nah makanya ini teknik industri juga kan memang itu selalu dibilang itu kan dia kayak agak generalis gitu ya. Generalis, kita belajar engineering-nya juga, kita belajar misalkan dari segi ekonomi atau manajemennya, bahkan dulu kita belajar ada psikologinya juga. Jadi, tapi kalau dari sisi umum kita bilangnya generalis, tapi kalau saya ngelihatnya itu lebih ke integrasi. Kita bisa ngelihat itu end to end. Kita bisa ngelihat mulai dari sisi engineering kita ngerti, dari segi ekonominya juga kita ngerti gitu kan, kita bisa put together tuh. Dan kita punya juga misalkan kuliah dulu ada sistem, ada modeling, kita bisa put everything together gitu, jadi untuk kita tahu misalkan how to optimize sesuatu. Nah, jadi karena kita belajarnya macam-macam, jadi spektrum pilihan kerjanya juga akan lebih banyak, karena kita bisa kayak tadi tuh, banking atau service industry banyak gitu, consulting apalagi. Consulting itu banyak banget di consulting, bukan cuma di company saya aja, tapi di company consulting in general banyak yang ngambil dari teknik industri. Kenapa? Karena teknik industri itu gampang di-shape. Dia kalau kita mau bikin proses improvement, dia bisa ngerti, gitu kan. Kalau mau terkait kerjaan yang ada hubungan dengan sistem, dia juga udah pernah ngerti, gitu. Jadi karena sudah ada background-nya, akan lebih gampang, untuk lebih fleksibel untuk adapt ke berbagai jenis. Tentu aja kalau dulu balik ke core background-nya dari teknik industri, itu kan background-nya adalah dari industri atau manufacturing misalkan. For sure kita juga bisa masuk ke situ jurusan teknik industri. Banyak juga teman-teman saya yang di lulusan, yang di angkatan saya itu banyak yang dari lulus masuk ke manufacturing industry, sampai sekarang juga masih di sana juga ada juga gitu, karena itu yang core-nya memang banyak di situ, dari production, dari segi industri in general itu mereka bisa masuk juga gitu. Jadi menurut saya teknik industri sangat-sangat broad, untuk dari opsi atau pilihannya itu banyak banget. Oke, siap nih. Mudah-mudahan bisa jadi pencerahan buat yang teman-teman di rumah. Nah, saya mau ke Rafli nih, Rafli. Sebenarnya Rafli saat ini apa sih yang sudah Rafli rencanakan untuk pilihan karirnya Rafli? Oke, baik. Sebenarnya untuk planning karir karena masih tingkat 2 juga di sini juga kondisinya masih sibuk banget, terutama dalam masalah organisasi dan juga selain itu juga kepanitiaan. Tapi untuk dalam segi akademi sendiri sebenarnya kita juga udah mulai masuk nih ke kompetensi dari teknik industri, di mana juga sebenarnya tadi sempat dinotis juga sama Pak Doni kalau sebenarnya kita juga sekarang di tingkat 2 ini, terutama saya di semester 4 ya, kita udah masuk juga nih ke yang namanya modeling system atau quality system, di mana juga selain itu juga kita juga banyak banget belajar kan tentang bagaimana cara kita mendevelop produk juga sebenarnya udah mulai masuk juga. Terus juga kayak selain itu juga kita udah masuk juga nih operation research dan lain-lain. Sebenarnya itu sih jadi salah satu
titik di mana yang direncanakan adalah kemana gitu karir yang akan dituju ke depannya gitu. Karena sebenarnya sekarang dalam tahap yang tadi dibilang juga sih sama Pak Doni, di mana kayak mata kuliahnya itu masih generalis banget. Jadi kayak gimana nantinya kita bisa nge-spesifikin itu gitu. Dan selain itu juga sebenarnya kalau dari planning karir lebih ke arah masih, selain itu juga di luar dari akademisi, sebenarnya lebih ke arah soft skill juga, karena mungkin karena kita masih 1 tahun ya, 2 tahun kurang lebih berjalan di universitas juga, kita juga kayak masih meraba-raba nih gimana sih caranya kita bisa lebih adapt maksudnya kayak lingkungan yang baru, terus juga kayak gimana nanti terhadap apa ya, maksudnya kayak 4.0 juga kan ini juga menjadi sebuah hal yang baru ya, dan gimana caranya sebuah organisasi juga bisa dapat lebih ngedevelop juga, terutama kita juga kan sebenarnya terkait organisasi ini juga kita ngedevelop tuh warga, maksudnya warga juga kan mahasiswa lainnya juga. Nah sebenarnya masih di tahap itu sih, dan juga sebenarnya sudah mulai tertarik juga nih untuk mencoba-coba untuk internship dan lain-lain gitu. Oke, oke. Kalau itu kan tadi kan dari sudut pandang Rafli ya. Kalau bicara sama teman-teman sebaya atau mungkin dengan cutting gitu ya, dengan kakak tingkat gitu, apa sih yang sebenarnya menjadi keresahan gitu ya buat teman-teman di kampus gitu ya, menjadi tantangan dan keresahan tersendiri gitu ya dalam konteks perencanaan karir ke depannya? Oke, untuk masalah kesulitan mungkin ya dari teman-teman yang udah dibicarain juga nih dari kesehari-hari, sebenarnya lebih ke time manajemennya juga sih, dimana kayak kita sekarang kan lagi sibuk banget nih, maksudnya kayak dari mata kuliah juga udah mulai banyak banget, terus juga dari sisi pengembangan diri juga banyak banget di luar sana, dan mungkin sebenarnya lagi di tahap-tahap tadi sih, lagi coba mencari tahu nih, kayak misalkan lagi mencari sebanyak-banyaknya achievement, atau selain itu juga lagi mengeksplor banget internship di luar sana, supaya itu bisa jadi modal ataupun jadi experience kita nantinya gitu buat persiapan karir di pasca kampus nanti gitu. Oke, Bang, saya mau balik ke Bang Doni nih. Sebenarnya harus pada titik mana sih Bang buat teman-teman untuk decide gitu? Mulai dari kayak tingkat 2, even dari early itu juga udah coba explore aja gitu. Coba explore macam-macam apa sih yang kira-kira option yang ada di sana gitu. Nanti ketika makin ke atas bisa mulai mulai agak fokus gitu kan. Jadi nanti dengan mulai fokus itu nanti contohnya nanti pada saat nanti udah di tingkat yang atas, tadi kan udah disebut juga nanti ada internship atau magang. Nah itu sebenarnya salah satu yang paling benar kalau kita mau coba. Jadi karena contohnya kalau kita magang internship di Accenture, nanti kan itu udah kayak ngerjain kerjaannya bener-bener gitu loh. Jadi kita ngerasain, is this what you really want or not gitu, sebelum nanti beneran jadi employee gitu kan. Ketika udah mulai ada minatnya di area tertentu, coba shape minatnya ke arah situ. Jadi tadi nanti fokus untuk develop apa sih yang dibutuhkan gitu, communication skill-nya atau problem solving skill, itu something yang bisa dilatih gitu nanti, supaya nanti pada saat kita udah mau job interview, atau kadang-kadang beberapa company juga untuk internship pun udah ada interviewnya juga gitu. Jadi itu juga bisa, kita udah siap supaya kita bisa dapat apa yang sesuai dengan yang kita mau juga gitu. Kalau ahlian umum apa sebenarnya yang harus dipersiapkan nih? Either dia mau jadi apapun gitu, ini keahlian umum ini yang harus dimiliki nih. Jadi nanti ketika nanti di akhir itu pilihannya ini, itu nggak terlambat gitu untuk mempersiapkan keahlian itu, Bang. Nah, jadi satu tadi sebenarnya menurut saya yang tadi saya sebut itu ya, contohnya communication skill itu, walaupun memang di consulting itu sangat strong, tapi menurut saya requirement-nya sangat strong ya, karena nanti akan dilihat tuh orang ini apakah communication skill-nya bagus apa enggak, bisa present apa enggak, karena nanti untuk beberapa companies di consulting itu akan ada, misalkan di awal pun udah ada presentasi case gitu, misalkan kita harus present a case. Bagaimana kita bisa communicate our ideas, nanti bisa kelihatan pada saat kita misalkan di interview. Pada saat kita interview, komunikasinya itu kan nanti akan kelihatan dia bisa ngomong dengan lancar atau tidak. Jadi atau dari segi kalau nanti ada face to face interview, jadi nanti gesture-nya juga bagaimana. Jadi itu yang dari awal juga udah bisa di-prepare. Jadi untuk prepare untuk secara skill-nya, baik untuk interviewnya atau nanti yang spesifik, skill spesifik yang terkait dengan pekerjaannya dia nanti. Yang menurut saya paling basic itu yang harus dimiliki oleh semua untuk apapun yang dia nanti mau masuk, at least punya good communication skill. Nah, kalau secara spesifik nih, kalau saya ngomong yang agak lebih spesifik lagi, apalagi kalau di consulting yang background-nya saya, yang paling banyak juga itu nanti mereka akan expect kita kerja sebagai teamwork. Gitu. Jadi itu teamwork skill juga itu sangat penting, karena selalu kita ngerjain project itu pasti kelompok, as a group gitu. Nggak pernah kita ngerjain itu satu orang ngerjain project sendirian, itu nggak pernah. Nanti juga berarti nanti kan skill itu yang nanti harus bisa kita demonstrate gitu, atau kita cerita bagaimana experience kita working in groups.
Oke, berarti kalau boleh saya simpulkan, adik-adik atau mungkin teman-teman yang saat ini lagi di kampus yang aktif dalam organisasi itu akan mempunyai nilai tambah ya Bang ya? Itu udah pasti. Saya sangat highly recommend untuk mahasiswa itu punya ada catatan di CV-nya dia atau resume-nya pada saat dia apply, ada kegiatan ekstrakurikulernya. Karena itu penting untuk di luar dari akademisnya gitu. Oke, nice nih. Berarti nih Rafli ini udah one step ahead ya dibandingkan teman-temannya yang lain. Oke, good ya Rafli ya. Oke Rafli, ini kan kamu kan sebagai ketua IMTI nih ya, ketua IMTI. Boleh dong sharing nih buat teman-teman yang mungkin masih belum tahu exposure kegiatan dari IMTI yang terkait dengan pengembangan karir itu apa aja sih? Mungkin bisa di TW-TW gitu ya sama teman-teman yang di rumah gitu. Silakan Rafli. Pertama dari keilmiahan sendiri, sebenarnya kita ada juga yang namanya Departemen Teknik Industri on Competition gitu. Jadi di situ juga jadi salah satu wadah buat mahasiswa di mana kita ngasih nih publikasi-publikasi terkait informasi-informasi lomba yang nantinya achievement ini juga kan bisa jadi salah satu experience atau modal dia untuk karir nanti gitu. Dan selain itu juga kita secara pengimplementasian di dalam lembaganya sendiri juga kita ngadain nih Industrial Month. Jadi Industrial Month ini tuh sebagai salah satu lomba internal juga nih tentang keilmiahan dari core kompetensi teknik industri itu sendiri. Dan selain itu juga kita juga ada lomba eksternalnya yang udah skalanya internasional, di mana itu ISIC kalau misalnya ini itu juga udah jadi salah satu lomba tentang LKTI juga sebenarnya. Dan selain itu juga sebenarnya kita juga concern ke arah creativity and business gitu, di mana juga kita banyak banget nih program kerja ataupun kegiatan-kegiatan seperti yang tadi udah dibilang kayak business series club gitu, di mana juga nanti kita mendatangkan speaker-speaker yang emang tell experience gitu, gimana sih sebenarnya dunia pasca kampus tuh gitu, dan itu juga bisa jadi salah satu modal kan kayak kita biar benchmarking gitu, oh ternyata seperti ini gitu. Dan saya itu juga ada juga nih industrial business fair or industrial business idea, di mana di sini kita juga mewadahi yang sekiranya mahasiswa-mahasiswa emang udah punya startup nih, atau enggak kayak misalkan dia pengen ngerancang sebuah bisnis dimulai dari sekarang, dan itu kita wadahin di lembaga IMTI ini. Dan selain itu juga sebenarnya untuk pasca kampus sendiri kita juga ada yang namanya Future Fair yang baru aja kemarin dilakuin, di mana itu ada semacam kayak sharing dari company-company. Selain itu juga ada expo-nya, dan nextnya mungkin kita juga bakal ada bincang alumni sih. Sebenarnya kayak lebih nanti kayak kita lebih spesifik gitu. Jadi dari mulai tadi mungkin ada dari consulting dan lain sebagainya gitu. Oke nih, sebelum kita memasuki sesi terakhir nih, saya mau kasih kesempatan. Mungkin Rafli kalau ada pertanyaan buat Bang Doni, silakan Rafli. Oke, baik. Mungkin pertanyaan saya ini Pak, karena kan sekarang udah shaping banget ya ke arah era pandemi gitu, dan terutama mungkin banyak yang berubah juga ya dari consulting gitu. Nah, sekiranya apa aja sih yang berubah dari dunia consulting selama era pandemi seperti ini? Ataupun mungkin nanti sekarang kan lebih ke arah hybrid mungkin nanti ya, karena udah shaping juga ke arah nanti dari pandemi menuju yang lebih maksudnya kayak era normal lagi, tapi ya yang beda gitu dari sebelumnya. Nah itu mungkin gimana tuh Pak? Salah satu yang bikin company itu survive di pandemi ini adalah teknologi. Sekarang ini dengan adanya teknologi itu yang benar-benar enable kita untuk work remotely gitu, bukan cuma doing this online meeting di lewat Zoom, atau ada yang pakai juga company ada pakai Teams misalkan Microsoft, tapi juga untuk enable mereka do the business differently. Jadi lesson learn-nya adalah in order kita buat survive, apalagi tadi juga kan Rafli udah sebut juga ada industri 4.0, itu makin ke depannya teknologi or digital itu bakal menjadi sesuatu yang inseparable. Consulting companies pun sekarang tuh offering mereka apapun berbau digital. Ini digital, apapun digital. Jadi karena itu yang nanti akan enable our lives ke depannya dari segi kantor, kampus, kehidupan di kampus. Jadi pesan saya, keep up dengan the new technology. Nggak berarti kita harus jadi teknologi geek ataupun misalkan jadi ngerti programming atau coding, tapi at least kita update sama teknologi gitu. Jadi kita tahu juga how this technology can help kita nanti untuk melakukan kerjaan kita menjadi lebih efektif. Oke, Bang Doni, saya mau kasih kesempatan nih buat Bang Doni, mungkin yang ingin memberikan closing statement, membangun kepercayaan diri buat alumni atau lulusan dari teknik industri Bang dalam menemukan karir mereka. Boleh Bang Doni di-share ke teman-teman Bang? Ya, jadi kalau untuk tadi ya pertanyaan kalau membangun kepercayaan diri, menurut saya the more kita prepare, kita akan lebih confident gitu. Intinya sih itu gitu. Jadi istilahnya kita
luck itu adalah istilahnya, kan saya pernah selalu dengar nih istilah saya itu luck favors those who are prepared. Jadi orang yang prepare itu bisa disebut sebagai lebih lucky. Kenapa? Karena dia prepare. Do your own networking gitu ya, dengan alumni gitu, melalui kegiatan-kegiatan mahasiswa tadi, makin banyak expose ke dunia luar yang real, jadi opsinya akan lebih banyak dan kita tahu apa sih yang sesuai dengan kita mau gitu, passionnya kita kerjain apa. Oke, luar biasa. Makasih banyak Bang Doni nih. Jadi lebih banyak banget nih insight yang bisa kita dapetin. Mudah-mudahan bisa semakin membangun kepercayaan diri teman-teman gitu ya, semakin memberikan penjelasan gitu, bukan penjelasan ya, semakin jelas gitu ya nanti arah ke depan itu akan seperti apa. Dan buat teman-teman nanti yang mungkin masih kepo-kepo nih ya, kira-kira nanti gimana sih kalau misalkan mau kerja gitu ya, bikin CV yang bagus, personal branding dan lain sebagainya, atau mungkin yang mau wirausaha gimana sih bikin portofolio dan lain sebagainya, atau mau yang bikin scholarship, motivational letter dan sebagainya, boleh banget nanti join ya kegiatan bootcamp karir dari CDC FTUI. Nanti akan kita hadirkan informasi lebih lanjut di akun sosial media CDC FTUI. Saya Rosmalita dari CDC FTUI undur diri. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.